Pemirsa, Kementerian Kesehatan kembali mendeteksi 2 pasien konfirmasi varian Omikron. Dengan tambahan itu tercatat 3 kasus konfirmasi varian Omikron di tanah air. Terdeteksinya 2 pasien baru merupakan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. 2 pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ, 42 tahun, pria yang telah melakukan perjalanan dari Amerika Serikat. Kedua M, 50 tahun, pria yang sudah melakukan perjalanan dari Inggris, dan saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet. Pasien Omikron pertama terkonfirmasi pada Kamis lalu atas inisial N, seorang pekerja pembersih di Wisma Atlet Kemayoran. Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan khusus SGTF yang dilakukan Badan Litbang Kesehatan 14 dan juga 15 Desember lalu. 2 pasien terbaru konfirmasi Omikron setelah menjalani karantina wajib 10 hari seusai kembali dari luar negeri. Dari mancanegara, pemirsa, 5 pertandingan Liga Inggris 2021-2022 akhir pekan ini resmi ditunda. Hal ini disebabkan oleh penyebaran COVID-19 yang terjadi di Inggris yang kembali melonjak, terutama di tengah merebaknya varian Omikron. Dalam keterangan resminya, penyelenggara Liga Inggris membatalkan 5 laga. 4 diantaranya adalah laga yang dijadwalkan digelar hari Sabtu ini. 1 laga lain yakni Manchester United melawan Albion di kandang MU. Seluruh klub yang pertandingannya ditunda tengah dipusingkan oleh COVID-19, termasuk juga MU. Tim Setan Merah menyebutkan beberapa pemain dan staf timnya terpapar COVID-19 setelah pulang dari kandang Norwich. Pemirsa, militer Inggris ikut dilibatkan dalam pemberian vaksin COVID-19 kepada warga yang mengantri di luar Katedral Chester. Militer dikerahkan saat varian Omikron menyebar dengan cepat dan mengancam rumah-rumah sakit Inggris. Pemerintah Inggris sejak awal pekan ini bergegas untuk mempercepat program vaksinasi nasional dengan tujuan menawarkan dosis booster tambahan hingga akhir tahun ini. Pemberian vaksin booster untuk seluruh orang dewasa yang telah memenuhi syarat. Para warga yang menghadiri pusat vaksinasi di Katedral Chester akan ditawari suntikan pertama, kedua, atau booster mereka. Antrian panjang terjadi di luar pusat vaksinasi di seluruh Inggris saat layanan kesehatan nasional berlomba untuk memenuhi target pemerintah untuk memberikan hingga 1 juta suntikan sehari. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat rata-rata. So the military are here and actually vaccinating today. So they've helped with logistics, but they're actually putting, the vaccine into people's arms, which is fantastic. They've helped across Cheshire over the whole programme and elsewhere in the Cheshire and Merseyside, the northwest and the country. But we've also got St John's Ambulance here today, and elsewhere in Cheshire we've got Cheshire Fire Service as well as our GPs and our hospital providers actually doing the vaccinations. But the military have been fantastic, so massive thanks to them. Sementara dalam wawancara khusus dengan MNC Group, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengakui penyebaran varian baru Omikron yang kian meluas di Inggris dan kini menjadi keprihatinan pemerintahnya. Percepatan vaksinasi booster kini ditujukan untuk seluruh warga, termasuk warga negara asing, serta memperketat protokol kesehatan. It's a really important question, and as you say, this is now a global problem. Yes. It's been identified in so many countries, and we need to respond together. So in the UK, what the government has done is, while we were initially gathering information, we imposed some border regimes. Those have now been lifted. And the 2 things which the British government is doing is firstly accelerating our booster program on the vaccines, because it's clear that Omicron can evade some of the immunity which is given by double vaccination, but is defeated often by boosted. So we have committed to getting everybody eligible for a vaccine in the UK
to have a booster by the end of the year, and that includes both British citizens and foreigners resident in the UK. So any Indonesians in the UK who are listening, you will get your booster. Let me say that. And the second thing we've done is increase our health protocols domestically, so requiring the wearing of masks, introducing a vaccine. So everybody is required to wear masks right now in UK? In inside spaces, so for restaurants, cafes, and those sorts of things. What about public places like malls and then restaurants also? Yes, and also to show either evidence of vaccination or a negative test to access larger venues, for example, nightclubs. Pihak berwenang Inggris mengatakan jumlah infeksi Omikron berlipat ganda setiap 2 hingga 3 hari dan variannya kemungkinan akan menjadi bentuk dominan COVID-19 di seluruh negeri dalam beberapa hari. Pemirsa, antrian panjang truk terlihat di dekat pelabuhan Dover, Inggris ketika pejabat Prancis mengumumkan pembatasan baru untuk wisatawan asal Inggris. Pengumuman dari pemerintah Prancis disampaikan ketika Inggris mencatat 88.376 infeksi COVID-19 harian pada Kamis lalu, dan ini merupakan angka tertinggi sejak pandemi dimulai. Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh varian virus Omikron yang oleh para ahli dikatakan sangat menular. Langkah-langkah baru yang akan mulai berlaku Sabtu mendatang oleh pemerintah Prancis adalah melarang kunjungan bisnis dan wisata oleh warga negara Inggris, terkecuali untuk urusan penting dan mendesak. Sementara warga negara dan penduduk Prancis masih diizinkan masuk Inggris dan semua harus dikarantina. Menteri Transportasi Inggris Grant Shapps dalam akun Twitternya mengatakan dia telah berdiskusi dengan rekannya dari Prancis, Jean-Baptiste Djebbari, untuk mengkonfirmasi bahwa kendaraan pengangkut dari Inggris akan dibebaskan dari aturan baru ini. Sementara turis asal Inggris yang telah berada di Prancis menyatakan lega karena aturan ini dikeluarkan sebelum pembatasan baru diberlakukan. I have terminal cancer, so this is my last holiday abroad. So I've got months. We've come for the weekend to go to Disneyland. Sedangkan warga Inggris lainnya mengaku berusaha mati-matian untuk bisa mendapatkan uang kembali karena menyadari rencana liburan ke Prancis harus dibatalkan. We're frantically ringing around trying to claw back what money we can, not just in terms of what the trip has cost us, but also COVID tests, transfers, skiing lessons, all of those things that we've booked that have come at great cost. Larangan ini juga mengakibatkan aktivitas bisnis di Inggris merasa kesulitan karena kehilangan jutaan pound sterling pendapatan akibat perjalanan bisnis dan wisata yang dibatalkan. The travel ban has affected us by effectively wiping out our Christmas season. We have around 22,000 passengers who are booked with revenue of roughly 2 million that we will lose. Delta tetap menjadi varian virus yang dominan di Prancis, tetapi Omikron menyebar begitu cepat sehingga menimbulkan kekhawatiran di seluruh wilayah Inggris. Pemirsa, kami akhiri MNC News Now hari ini. Ya, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata saya, Irma Meida. Dan saya Jatuh Ratma, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.